Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Meita Wahyulistianingsih akan menyampaikan materi akhlak kelas 11 dengan tema metode peningkatan kualitas akhlak. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti as-sajiyah, perangai, at-tabi'ah, kelakuan, al-muru'ah, peradaban yang baik, dan ad-din, agama. Menurut Ibnu Maskawih dalam kitabnya, akhlak adalah sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Jadi, akhlak itu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Akhlak juga bukan aturan atau norma tertulis yang harus dipatuhi, tetapi akhlak itu adalah suatu hal yang bersifat abstrak yang harus ada pada diri manusia. Akhlak tidak bisa direncanakan atau dibuat-buat oleh orang lain, karena akhlak sendiri adalah perilaku spontan yang dapat diasah dengan selalu membiasakan perilaku terpuji. Untuk dapat mengasahnya, kita harus melalui cara atau metode yang tepat. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta yaitu melalui dan hodos adalah jalan atau cara, sehingga metode adalah jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metode ini tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang terburuk, karena metode ini harus disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. Cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, komitmen dengan jalan hidup Islam. Yang kedua, loyal kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agama. Yang ketiga, kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi, tasamuh, dan memaafkan. Yang kelima, membangkitkan sikap moderat terhadap orang lain dan segala sesuatunya. Menurut Imam Al-Ghazali, itu berpendapat bahwa metode-metode yang dapat meningkatkan kualitas akhlak itu ada 3. Yang pertama, metode taat syariat. Metode ini berupa pembenahan diri, yaitu membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat ya. Cara yang dapat kita lakukan untuk metode ini yang pertama yaitu membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan yang kedua, menjauhi permusuhan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyesuaikan lingkungan kita. Nah, itu metode pertama ya. Metode yang kedua yaitu metode pengembangan diri. Metode ini bercorak psikoedukatif, sehingga didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri kita. Jadi kita itu harus cari dulu kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian kita akan pasti melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat yang baik, sehingga sifat-sifat yang buruk itu yang jadi kelemahan kita itu akan sedikit demi sedikit menghilang. Untuk dapat melakukan itu, kita harus konsisten dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, sehingga sifat-sifat terpuji itu akan terungkap kepada diri kita dan kepada masyarakat. Cara untuk menerapkan konsep metode ini yang pertama, berupaya untuk meneladani perbuatan-perbuatan terpuji dan sosok pribadi-pribadi yang dikagumi. Jadi, kita itu harus mencari sosok-sosok yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Misalkan, kita mengagumi Rasulullah, jadi kita tuh cari tahu dulu Rasulullah itu
seperti apa, sifatnya gimana. Nah, kalau kita udah tahu sifatnya, nanti kita akan mengikuti perbuatan-perbuatan yang baiknya itu. Yang kedua, membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Jadi, kita tadi kan sudah mengagumi. Kita harus melakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji beliau apa. Nanti kita sedikit demi sedikit menjadi orang yang seperti Rasulullah. Yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan potensi-potensi baik yang ada pada diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu metode kesufian. Metode ini bercorak spiritual. Jadi, metode ini agamis banget ya. Untuk meningkatkan kualitas pribadi ini, kita harus menjadi insan kamil. Pelatihan ini menurut Al-Ghazali dilakukan dengan 2 jalan, yaitu dengan cara mujahadah dan riyadhah. Mujahadah berarti usaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan yang ada, entah itu urusan harta, kemegahan, dan maksiat. Yang kedua, yaitu riyadhah, adalah latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Kegiatan sufis ini berlangsung di bawah bimbingan seorang guru yang benar-benar berkualitas dalam hal ilmunya, kemampuannya, dan wewenangnya. Di antara ketiga metode yang tadi saya jelaskan, itu metode kesufianlah yang paling tinggi dalam proses peningkatan derajat kita, khususnya dalam meraih akhlak kita. Untuk itu, cara menerapkan metodenya agak sedikit rumit. Nggak rumit sih, cuman agak sedikit susah. Yaitu yang pertama, membiasakan bersifat zuhud. Jadi, kita harus rela banget untuk menjadi orang yang zuhud. Yang kedua, untuk melakukan riyadhah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah kita. Contoh orang yang memiliki kualitas akhlak ini, itu yang pertama tetap Rasulullah, terus juga ada sahabat Ali dan istrinya Fatimah Az-Zahra. Nah, untuk hikmah peningkatan kualitas akhlak ini, yang pertama, dapat membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan diri kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, dapat berinteraksi sosial untuk menyesuaikan dengan lingkungan kita. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari perbuatan permusuhan. Yang kelima, dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Nah, selanjutnya yaitu perilaku orang yang memahami metode peningkatan kualitas akhlak ini. Yang pertama, memahami metode-metode yang bisa meningkatkan kualitas akhlak seseorang dengan cara penerapannya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua semaksimal mungkin. Misalnya, kita merawatnya jika ia sudah berusia tua dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, yaitu mengetahui contoh orang yang memiliki kualitas akhlak. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah dan kualitas peningkatan akhlak. Dan yang kelima, setelah yang pertama dan keempat dilakukan, kita itu harus menghiasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.